Lu diam. Dulu katong juga karena kan mau lu pulang. Sekarang ame lu tak pulang. Ame su. Sekarang suruh pulang. Ini tradisi bukan? Satu lu berdiri sudah. Kakak, izin kakak, bukannya beta mau membantai kakak, tapi Katong lu jangan membantah karena dulu katong juga begini. Iya, Sampai kakak. katong minum oli, katong ini tidak ada minum oli ya. ayo kakak sampai minum. Jangan oli, katong beta berdiri. sampai Katong percaya. sampai minum karena oli, rasa karena oli. Beta sampai percaya. Lu kan dipercaya katong payah kata 12 datang. Maunya kakak nih, Lu kan dipercaya katong payah kata 19 untuk datang. Atau lu? Pas ngambil katong dulu ke mana? Pada orang di mana? Itu waktu pas ngambil katong ke mana? mau panggil kaben Lu ya? tuh jangan terlalu manja-manja. Lu kalau manja lu pulang. Panggil kaben kok. Buat sum. Lalu pulang tuh sekarang suruh pulang. Kaki Betul, pulang. kaben tuh. Tuh saya kemarin lu surat PKKMB ke Ini Tahan. senior Lu football pulang. betul. Sekarang suruh pulang. Kaben no, wow. Usah kenal kaben tuh. Lu jangan terlalu manja katong sih lu katanya mau taruh ke oli. Hah? Kakak jangan begitu kakak masuk siksa. Saya dari pribadi sendiri ingin meminta maaf kepada Lembaga Politeknik Kupang atas perbuatan yang sudah saya lakukan kepada adik-adik maba, kepada seluruh masyarakat NTT. Baik, saya selaku Ketua Satgas PPKS Politeknik Negeri Kupang, kami atas meminta kepada seluruh pihak untuk menghentikan kasus ini karena sudah diselesaikan secara internal dan anak ini sudah mendapatkan sanksi berupa sanksi akademik, diskors selama 1 minggu, kemudian dikeluarkan dari kepengurusan HMJ, diberhentikan dari kepengurusan HMJ, dan skors ini berlaku dari tanggal Senin 28 Oktober 2024, dan dia sudah menyesali perbuatannya dan sudah menyelesaikan secara kelembagaan, dan kami sudah melakukan pembinaan dan kami jamin bahwa tidak akan lagi terjadi ke depan. Dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi seperti itu ya. Jadi kami mohon yang kerendahan hati, anak ini dalam secara psikis juga, psikologis sekarang sedang mengalami stres yang berat. Ini kami ambil dia dari kos dan memang kondisinya seperti ini. Kami mohon dengan sangat untuk dia juga anak-anak kita yang tidak luput dari kesalahan dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ke depan. Kami mohon seluruh masyarakat untuk tidak melakukan lagi komentar-komentar negatif terhadap anak ini. Kami berharap di kemudian hari anak-anak kami seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Kupang tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini atas nama Satgas Kekerasan Seksual, kami menjamin hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Satgas. Saya sebagai Direktur Politeknik Negeri Kupang juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang sudah berlangsung dari hari Sabtu kemarin sehingga di platform media sosial terjadi banyak perdebatan. Jadi sebagai Direktur Politeknik Negeri Kupang saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kami akan membina mahasiswa kami dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan pedoman akademik dan peraturan-peraturan yang berlaku baik di jurusan maupun di Politeknik Negeri Kupang. Itu dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Kami akan tetap membina mahasiswa kami. Klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wadir 3 sebelumnya kemarin itu sudah sangat membantu kita untuk menjelaskan ke masyarakat bagaimana Politeknik Negeri Kupang dalam menjalani kehidupan akademiknya. Terima kasih. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa anaknya lagi tertekan, stres berat karena tanggapan-tanggapan netizen yang sangat negatif terhadap beliau. Dan seperti yang saya katakan tadi kemarin, bahwa sebenarnya suara yang melengking tinggi itu hanya karena berharap bahwa
mahasiswa junior mengikuti arahan yang mereka lakukan. Dan di video memang sangat jelas dikatakan bahwa kalian tidak minum oli, kami dulu saja minum oli. Jadi tidak seperti yang tersiar di berita bahwa mahasiswa baru disuruh minum oli, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya mencoba menegaskan supaya arahan yang kami berikan harus diikuti. Tapi memang karakter orang TNT pasti kalau ngomong dengan nada emosi pasti suaranya malah tinggi seperti itu. Itu karakter. Kemudian kita klarifikasi juga ke dia di angkatannya itu kan tidak ada minum oli. Kita sudah tanya ke yang bersangkutan apakah saat mabim dulu Anda minum oli? Tidak. Nah biasa karena ini kita anak jurusan teknik mesin, katanya digosok ini oli sini karena air keringat turun baru itu terkesan minum. Sebenarnya untuk kalau minum itu kan suruh minum seperti itu. Sebenarnya tidak. Kami sudah klarifikasi dengan dia punya angkatan juga. Tidak ada mahasiswa yang minum oli. Mungkin dia hanya mau menegaskan seperti menghiperbolakan bahasa bahwa kami dulu saja minum oli. Tapi sebenarnya tidak, supaya dengan berharap supaya mahasiswa baru mengikuti anjurannya atau arahan yang mereka berikan. Karena otomatis di teknik otomotif ini kan termasuk bengkel tidak mungkin bersih. Pasti tiarap di bawah mobil, tiarap bongkar mobil, bla bla bla, pasti kotor-kotor ya. Seperti saya pikir kemarin kegiatannya kondisif. Setelah selesai kegiatan mereka kebersamaannya muncul kembali. Tidak ada masalah mereka semuanya karena sudah seperti yang Bapak Bali 3 sudah klarifikasi kemarin, sudah bertemu orang tua dengan mahasiswa baru, kita sudah fasilitasi untuk membuat pernyataan kita melakukan sudah ada dengan berita acara. Kami akan mengirimkan ini ke atasan langsung saya di Jepokasi. Kami ada berproses. Kejadian yang viral itu kapan tuh, Pak? Hari Sabtu kemarin. Sabtu itu di kampus, bukan di. Kalau kemarin dibilang di pantai, tidak di pantai sebenarnya. Semua di lingkungan kampus. Nggak tahu netizen. Jadi ada dua, satu yang diawasi pembina, ada saat tertentu mereka yang dilepas bebas. Pak Petir, publik menilai bahwa ini sejenis perpeloncoan, bukan bagian dari pembentukan karakter. Pelonco dan pembentukan karakter itu ada dua hal yang agak berbeda. Apakah dengan peristiwa ini model pembinaan karakter itu akan tetap sama atau bagaimana? Ada referensi? Nah ini resminya ada 3 hari kita melakukan pembinaan karakter. Nah sisanya mahasiswa kami beri kesempatan untuk belajar bagaimana memimpin. Nah ini kalau ada kata-kata seperti itu saya kira Adi tadi sudah minta maaf itu karena kesalahan pribadinya, bukan karena ada instruksi dari lembaga harus ada pelonco seperti itu. Biasanya kegiatan-kegiatan kami lakukan di auditorium, biasanya ada seni, bagaimana berbicara di depan, berdiskusi dan seterusnya, tapi kadang-kadang ada kegiatan yang di luar. Nah kegiatan di luar itu mereka menyanyi dan seterusnya. Nah kali ini seperti yang disampaikan adik mahasiswa tadi, ya, dia sudah mengakui kesalahannya, itu tidak bukan atas perintah panitia Mabim. Panitia Mabim kan BM kami, dikoordinir oleh BM dan di bawah arahan Bapak Bali 3. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu adalah kesalahan dari oknumnya yang disebut, bukan ada salah satu bentuk pembinaan karakter. Tidak. Untuk pembinaan karakter sekarang yang dianjurkan kita dulu di kelas mengapresiasi apa yang menjadi kebiasaannya. Dia pintar nyanyi, oke silakan maju depan untuk nyanyi, bukan mau mempermalukan sebenarnya, tapi mau menunjukkan bahwa ini kalau ya kasih latih mental gitu, seperti itu. Tapi ada kalau sudah capek di dalam, sekarang kita bawa keluar. Nah saat di luar itu ini adik yang seniornya sampai kasih keluar kata-kata gitu. Itu pada saat mau menit-menit mau penutupan mau masuk kembali ke kelas. Dan nanti tanggal kami sudah melakukan proses hari Senin, sudah langsung dipanggil orang tua yang bersangkutan, guru sama-sama pengurus jurusan sudah tanda tangan itu. Kemarin dari PPKS sudah melakukan pembinaan. Nanti tanggal 9 kami akan kumpul semua mahasiswa dari semua jurusan, mahasiswa baru dan penitia itu. Kami akan melakukan penandatanganan fakta integritas bahwa di Politeknik Kupang tidak boleh ada lagi perundungan baik verbal maupun fisik. Tanggal 9 kami akan buat dengan mahasiswa, ketua jurusan semua pegawai di Politeknik Kupang akan melakukan penandatanganan
fakta integritas. Bapak Dir, kan kemarin Pak Wadir juga mengatakan bahwa tidak ada korban, ini aktor. Ya, ya. Dia juga sekarang mengalami tekanan. Apa ada bantuan untuk beliau? Ini kami ada Satgas PPKS, Pak. Jadi selain mental, psikologis ini dibina oleh Satgas PPKS yang kami sudah bentuk di Bumelan bersama ada 7 atau 9 ya? Ada 10. Yes. Tetap. Yes, satu sudah ada mahasiswa, ada pegawai, Ada yang lanjut studi dosen. S3. Ya. Bentuk bantuan kepada dia seperti apa? Baik, saya izin Bapak. Baik, kami dari Satgas PPKS kemarin kami telah mulai pembinaan dulu untuk semua HMJ dan termasuk dia. Tetapi kami dalami dia, anaknya memang mengalami stres, dia bilang stres karena banyak SMS ancaman, SMS bahasa dalam tanda kutip bulian yang mengarah ke pornografi juga. Jadi kami harus membantu dia untuk keluar. Dia anak kami dan tidak namanya anak dalam rumah itu pasti masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Kami lakukan sebagai orang tua, kami dekati untuk meyakinkan dia untuk meneruskan masa depan. Karena ini anak masih punya masa depan, bukan berakhir di hari ini. Kita kalau buat kesalahan ya pasti kalau sudah meminta maaf, kita sebagai orang tua seperti apa. Jadi kami melakukan pendekatannya sebagai orang tua untuk membangun kembali kepercayaan dirinya supaya ketika dia masuk kuliah, masa skorsingnya berakhir, dia sudah bisa lebih percaya diri. Karena memang secara ini memang stres. Jadi kami akan melakukan pendampingan terus menerus selama anak ini harus bangkit dari masa ini. Karena ini memang sudah bulinya Bapak tahu sudah masuk sampai beberapa akun yang nasional pun, dan wajahnya sudah dibikin video, remix, lagu-lagu dan sebagainya. Jadi dicatat wajahnya, dibuat segala macam, dan termasuk kami juga merasa terganggu karena dosen dan mahasiswa seluruh politeknik juga dibully. Jadi bukan perbuatannya satu orang, tapi kami semua lembaga termasuk dosen dan mahasiswa pun dibully. Jadi kami mohon maaf kalau memang kami mohon untuk stop membuli anak ini. Dia sudah mengakui kesalahan dan dia sudah menerima sanksi. Kami akan melakukan pendampingan terus menerus sampai dia pulih. Ya, ini kan kalau dilihat dari ini sampai final kan selain ada adik yang juga kebarat, juga kan bagaimana dengan yang menyebar video itu gimana? Fakta juga. Ya, yang menyebar video itu rekan panitia mereka juga. Oh ya. Karena setiap kegiatan itu mereka dokumentasikan untuk menjadi laporan nanti di kepanitiaan bahwa ini yang kita lakukan, ini yang kita lakukan. Nah, kami juga sudah memanggil yang merekam video itu dan kami sedang berproses sekarang. Apa tujuannya, kita masih sanksi kami belum berikan, tapi kami harus pelajari apa tujuan Anda merekam ini, bagaimana sampai viral dan seterusnya. Itu kami sedang berproses sekarang. Anaknya sudah kami panggil di hari Senin itu sama-sama dengan semua pihak untuk menetralisir keadaan ini. Itu akan berlanjut, kami akan itu. Ya. Tapi harus tetap semangat ya. Ini Satgas PPKS ada di ping ini. Kalau adik yang kemarin katanya 40.000 itu